إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده برحمتك شرما وهابته وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Masyarul muslimin untuk rotan mu'minin rahimahullah wa ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa hidul fuqara wa hidul masakin wal khutbatu fiha makana rak'atain wa idza sa'ida al-khatib ala mimbar fama yatakalam ahaduhum wa ma yatakalam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata Azidu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Azidu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang saya banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, para pemuda, para remaja dan anak-anak serta sahabat-sahabat tercinta, sebagai manusia yang mengaku beragama Islam, sudah seharusnya saya dan keluarga saya serta kita dan keluarga kita semuanya untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata untuk menjadi takwa kepada Allah sungguh sangat-sangatlah mudah.
yaitu dengan cara mengamalkan serta menjalankan perintah-perintah Allah, juga menghindari dan menjauhi segala larangan Allah. Khutbah kali ini berjudul Terus Terang Saja. Kita sama-sama mendengar, membaca, bahkan menonton berita tentang bagaimana terjadi keresahan di para buruh tenaga kerja karena isu nasional saat ini yang mengatakan bahwa jaminan hari tua mereka hanya bisa diambil pada usia 56 tahun nanti. Sedangkan kondisi saat ini banyak tenaga kerja yang mengalami PHK dengan alasan ekonomi karena COVID dan lain-lain, yang membuat mereka membutuhkan uang itu secara segera, secara cepat ketika mereka dipecat atau di PHK tadi. Dan ternyata peraturan itu berubah dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu, sekitar 5 tahun, 6 tahun yang lalu, bisa diambil 1 bulan setelah para pekerja itu di PHK karena permintaan sendiri atau karena di PHK atas sebab lainnya. Apa yang terjadi di negara ini mencerminkan sebuah keadaan yang mesti kita cari solusinya, kita cari jalan keluarnya secara bersama-sama. Kalau hanya dibebankan kepada orang-orang tertentu saja, kepada orang-orang yang berada di tampuk kekuasaan yang saat ini belum bisa memberikan jalan keluar terbaik terhadap yang diharapkan oleh rakyat, maka sudah seharusnya kita semua sebagai rakyat dimanapun kita berada selalu berusaha untuk mencari solusi atau jalan keluar terhadap masalah yang kita hadapi. Bukan hanya masalah pribadi kita, bukan hanya masalah keluarga kita, tetapi juga masalah-masalah yang berhubungan dengan tetangga kita, RT kita, lingkungan, dusun, dan seterusnya sampai ke negara kita. Kita sama-sama tahu bagaimana saat ini ketika seorang bayi baru lahir, maka sudah dibebani dengan hutang sebesar kira-kira 23 juta rupiah. Hutang masa lalu, hutang negara kita dari masa lalu sampai kini yang harus dibayar dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sementara secara ekonomi kita semakin terpuruk. Apakah kita harus bicara diam-diam saja? Apakah hanya sebagian orang saja yang perlu membicarakan hal ini? Apakah hanya orang-orang tertentu saja yang kita berikan kesempatan untuk mencari atau menjalankan solusinya? Atau kita harus terus terang bahwa kitalah yang harus bergerak mencari solusi, mencari jalan keluarnya, dan bersama-sama agar kita dibimbing Allah, bersama-sama memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falyattaqullah, dan maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Dia lanjutkan lagi, wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sebuah kaitan yang sangat menarik antara perintah Allah agar mereka termasuk kita untuk bertakwa kepada Allah, dan kita juga diperintahkan untuk berkata yang benar, mengucapkan, berbicara dengan kata-kata yang benar. Sebuah gambaran sederhana, seorang hakim, seorang jaksa, seorang polisi yang mereka adalah aparat hukum akan mudah mengambil sebuah keputusan, akan mudah melakukan penuntutan selama orang yang berbuat salah mengatakan dengan terus terang apa yang telah mereka lakukan. Sebagai contoh sederhana, seorang pejabat yang dituduh korupsi, maka ketika dia berterus terang apa yang dia lakukan, apa yang tidak dia lakukan, maka ketika di pengadilan hakim akan mudah memutuskan perkara tersebut, apakah dia bersalah atau dijebak
atau tidak bersalah sama sekali. Begitu juga hal-hal lain yang berhubungan dengan pendidikan. Ketika seorang guru berterus terang kepada pengelola sekolah, apakah pemerintah ataukah swasta, karena perlu sarana yang lebih baik untuk mendidik anak-anaknya menjadi lebih baik, maka itu akan lebih mudah membuat anak-anak mendapatkan pengajaran yang sesuai dengan kondisi guru, kondisi murid, kondisi orang tua, dan kondisi sekolah yang mengadakan pengajaran tersebut. Dana BOS, bantuan operasional sekolah, sudah bertahun-tahun dijalankan, sudah diterapkan dari ibu kota sampai desa-desa. Setiap sekolah mendapatkan dana tersebut, tetapi pengelolaannya bahkan justru bikin pusing para pengelola karena peraturan-peraturan yang berubah, karena aturan-aturan yang membuat mereka, para penanggung jawab tingkat sekolah, merasa rumit untuk membuat pertanggungjawabannya. Begitu juga kondisi di pemerintahan Kabupaten Bangka, setiap kali selalu dibahas bagaimana membuat rakyat untuk jadi lebih sejahtera. Tapi walaupun sampai saat ini kenyataannya masih banyak yang belum sejahtera. Setiap tahun dilakukan musrenbang, musyawarah rencana pembangunan dari desa dan kelurahan, lalu ditingkatkan ke kecamatan, kemudian tingkat kabupaten. Tetapi harapan rakyat untuk mendapatkan pembangunan yang dilakukan secara merata belum bisa juga dilaksanakan. Hal ini terjadi dengan alasan yang sangat-sangat sederhana, karena uangnya tidak cukup alias tidak ada untuk membangun secara merata tersebut. Padahal di satu pihak orang-orang yang berada di pemerintahan tadi, baik di pemerintahan kabupaten maupun sebagai anggota dewan, tahu apa yang terjadi dengan penggunaan dana yang selama ini dilakukan. Tetapi hal itu tidak bisa disampaikan kepada rakyat karena bersifat tertutup, dan sangat disayangkan sekali hal itu masih terjadi sampai sekarang. Kalau kita mengacu berpedoman kepada ayat ke-9 surat An-Nisa tadi, perintah untuk falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida, dan mereka bertakwa, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berkata yang sebenarnya atau berbicara dengan tutur kata yang benar. Kalau ini disampaikan kepada rakyat dari pemerintah ketika untuk membangun kurang dana, kurang biaya, kurang tenaga, dan lain-lainnya, maka rakyat akan tahu. Disitulah kesempatan rakyat untuk membantu pemerintah tadi. Kita sama-sama tahu bagaimana perjuangan para syuhada yang gugur di medan perang ketika mempertahankan dan merebut kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ketika disampaikan oleh pemuka agama, pemuka Islam saat itu bahwa kita harus melawan Belanda, maka serentak rakyat Indonesia melawan dan merebut mendapatkan kemerdekaan tersebut. Bayangkan kalau saat itu para petinggi Islam hanya berdiam diri saja, hanya mengajukan doa saja kepada Allah tanpa memberitahukan kepada rakyat yang dibimbingnya untuk bergerak merebut kemerdekaan, mungkin saja sampai saat ini kita belum merdeka. Kita bisa belajar kepada para pendahulu kita bagaimana guru-guru yang dahulu mengajarkan sopan santun, mengajarkan budi pekerti, menghasilkan orang-orang seperti kita saat ini, orang-orang yang berada di usia 40 tahun ke atas. Ketika kita merasakan perbedaan antara akhlak yang disampaikan oleh guru-guru kita dahulu dibandingkan dengan akhlak yang disampaikan oleh guru-guru zaman sekarang kepada murid-muridnya, kita merasakan perbedaannya. Mengapa itu terjadi? Bisa jadi karena tidak terus terangnya seorang guru kepada ayahnya, kepada muridnya, bahkan kepada orang tua serta masyarakat tentang pengajaran yang harus dilakukan. Dan banyak hal lagi yang membuat kita harus menjadikan Allah sebagai panduan berupa Al-Quran dan hadis Nabi, tentu saja sebagai panduan agar kita bisa mengamalkan apapun yang akan kita lakukan sehingga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Khutbah singkat Jumat kali ini memang tidak bisa menjelaskan secara lengkap apa yang terjadi, yang dihadapi oleh pemerintah maupun rakyat saat ini.
tapi kita bisa mendengar, membaca, menonton berita yang bisa jadi berita itu salah, bisa jadi berita itu benar, atau bisa jadi berita itu benar lalu diubah-ubah sehingga menjadi salah. Sudah saatnya kita semua, bapak-bapak, jamaah sholat Jumat, para pemuda, para remaja, anak-anak, dan sahabat-sahabat tercinta, saatnya sekarang kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah dan kita berusaha untuk berbicara dengan tutur kata yang benar, dengan tutur kata, dengan perkataan yang benar. Kita jujur dalam menghadapi keadaan ini, agar kita betul-betul disayangi oleh Allah. Karena mengapa? Karena kita mengamalkan perintah Allah di dalam surat An-Nisa ayat 9 ini. Dan begitu juga dalam kehidupan keluarga. Seorang suami hendaklah selalu meningkatkan takwanya kepada Allah, mencari nafkah dengan cara yang takwa, dengan cara yang diridhoi oleh Allah, menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sebesar apapun godaannya, kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah, kita akan buktikan bahwa suami, seorang laki-laki yang membawa harta penghasilannya yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya hanyalah yang halal saja, yang hanya mau menerima hal-hal ataupun uang barang yang halal saja. Bahkan ketika seorang pekerja, seorang pegawai yang berada di sebuah kantor, karena tahu bahwa pena ataupun pulpen yang ada di meja tersebut adalah milik negara, milik perusahaan, walaupun harganya cuma Rp1.000, maka dia menghindari diri. Dia tidak akan membawa pulang pulpen itu, karena pulpen itu harus digunakan untuk kepentingan kantor atau kepentingan negara. Begitu juga dengan selembar kertas yang walaupun sederhana, yang bisa jadi dianggap orang itu harganya tidak sampai dengan Rp100, tapi karena dia yakin bahwa kertas itu milik kantor, milik negara, maka dia tidak berani membawa pulangnya kecuali mendapatkan izin dari negara atau dari kantornya. Hal-hal itu mengapa terjadi? Karena dia, orang ini, berusaha menjadi takwa kepada Allah, berusaha berkata yang sebenarnya, berkata jujur, berkata apa adanya dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, sebagai khotib kali ini, saya mengajak kita semua dan keluarga kita untuk semakin bertakwa kepada Allah dan berusaha mengeluarkan kata-kata yang benar saja. Kita hindari dari berbohong, kita hindari dari menipu dan lain-lainnya. Seorang pedagang begitu juga bisa memberikan dagangannya, menjual dagangannya dengan timbangan yang benar dan menyatakan bahwa ini barang yang kualitasnya sebenarnya, bukan kualitas yang dipalsukan atau kualitas yang dibuat-buat saja. Begitu juga siapapun orang-orang yang mengajak kepada kebenaran hendaklah menyampaikan sesuatu dengan rasa takwa kepada Allah, bukan dengan nafsunya. Bisa jadi pengikutnya cuma sedikit, tapi yang disampaikan untuk bertakwa kepada Allah, daripada pengikutnya banyak hanya mengandalkan dirinya saja dalam arti karena untuk kebanggaan dirinya, maka niatnya mestilah diganti menjadi niat mengajak orang. Sebanyak apapun orang yang diajak untuk takwa kepada Allah, niatnya hanya karena takwa kepada Allah. Dan kita bisa mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan dengan jujur, bahkan bercanda pun beliau mengungkapkan kata-kata yang benar. Ketika ada seorang nenek bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, apakah kami nenek-nenek ini bisa masuk surga?" Beliau katakan nenek-nenek tidak masuk surga. Sedih nenek itu. Lalu Rasul menjelaskan yang dia maksud adalah tidak ada orang tua seperti nenek-nenek yang ada di surga. Mengapa? Karena di surga orangnya muda semua. Dan nenek tadi yang menangis jadi tersenyum kembali. Rasulullah SAW dalam bercandanya pun menggunakan kalimat-kalimat yang benar karena ketakwaan kepada Allah. Contoh seperti inilah yang mesti dilakukan oleh para pemimpin di negara ini, dari mulai presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kades, kadus, kepala lingkungan, ketua RT, kepala keluarga, dan kita sendiri sebagai pemimpin atas diri kita sendiri, bahwa kita harus meningkatkan takwa kita kepada Allah, menyampaikan yang benar karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah
sholat Jumat yang saya banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang normal paham dengan surat An-Nisa ayat 9 ini untuk mengajak kita, untuk menyuruh kita. Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah dan mengatakan yang benar dengan cara yang jujur, dengan cara yang sebenarnya. Bayangkan kalau ada seorang dokter yang bertugas di sebuah rumah sakit menemukan pasien dengan kondisi jantung yang sudah parah, lalu mengatakan tidak ada sakit jantungnya, lalu tiba-tiba pasien itu meninggal, maka bisa jadi masalah. Keluarga akan menuntut sang dokter, mengapa mengatakan tidak ada pasien, tidak ada sakit jantungnya, padahal sang dokter tahu ada penyakit jantung yang berbahaya pada pasien tadi. Ketika dokter tadi bertakwa kepada Allah dan berusaha menyampaikan yang benar saja kepada pasiennya dan keluarga pasien, maka sang dokter akan bijaksana menyampaikan kondisi sakit jantung sang pasien kepada keluarganya tanpa membuat pasien menjadi panik, tanpa membuat keluarga menjadi panik. Bahkan ketika pasien pun meninggal dunia beberapa menit kemudian, bisa jadi karena sang dokter menyampaikan karena takwa kepada Allah dan menyampaikan yang hal yang benar tentang penyakit pasien tadi dengan cara yang bijaksana, justru keluarganya bisa menerima keadaan sang pasien yang sudah meninggal tadi. Dan bisa jadi sang pasien ketika tahu ada sakit jantungnya, kemudian dia meninggal, sebelum dia meninggal dia bertobat kepada Allah, beliau mengucapkan la ilaha illallah, bisa jadi dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan masuk surga Allah nantinya. Oleh karena itu, jamaah sholat Jumat yang berbahagia, ayolah kita buktikan kepada Allah bahwa kita betul-betul hamba Allah yang berusaha menjadi takwa kepada Allah dan berusaha berkata yang benar saja. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang dilindungi dan dimudahkan oleh Allah dalam kehidupan kita di dunia juga di akhirat. Jamaah sholat Jumat yang saya banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, para pemuda, para remaja, anak-anak dan sahabat-sahabat kita, insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Rasulullah fi haditsihi, innamal a'malu binniyat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ud'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.